Beberapa hari yang lalu, kantor saya kedatangan kurang lebih 5 orang, yang ternyata 5 orang tersebut pekerjaannya sebagai petani begitu. Rata-rata mereka sebagai petani. Kemudian setelah ngobrol begitu ya, mereka mengutarakan maksudnya bahwa mereka ingin mendirikan sebuah badan hukum begitu. Jadi Pak, kami itu kan semua ini para petani. Kami 5 orang ini sebetulnya mewakili teman-teman kami yang anggotanya kurang lebih ada hampir 30 orang. Nah, kami selama ini cuma ya sekedar berkumpul-berkumpul begitu Pak. Mengadakan arisan, mengelola seperti apa ini ya, iuran, pupuk dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kami ini ingin agar apa ini Pak, para petani itu bisa terkoordinir lebih baik. Kami ingin mendirikan sebuah seperti usaha begitu Pak, atau apa ya namanya Pak ya, bisa organisasi begitu, tapi yang berbadan hukum. Intinya seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk mewadahi sebuah organisasi gitu ya, atau semacam yang profesinya sama, saya menyarankan untuk membentuk sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu pada intinya ada dua. Perkumpulan itu bisa berbadan hukum, atau perkumpulan tersebut bisa non badan hukum gitu. Jadi perkumpulan itu kan sebetulnya intinya adalah organisasi yang dibentuk gitu ya oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan kepentingannya yang sama begitu. Jadi pernah juga sebetulnya selain para petani begitu, pernah juga datang para peternak begitu. Mereka juga sama mengatakan atau ingin punya sebuah organisasi. Pernah juga para pedagang kaki lima di alun-alun Wates, pernah juga. Ada juga sebuah perkumpulan olahraga, inline skate ataupun olahraga atau hobi yang lain. Nah, saya pasti menyarankan kepada klien untuk membuat sebuah perkumpulan yang berbadan hukum. Nah, perkumpulan ini jadi biasanya didirikan oleh profesi-profesi yang sama, misalnya oleh ikatan dokter, ikatan bidan, profesi pedagang kaki lima, para peternak, para petani dan sebagainya. Nah, apakah yang disebut perkumpulan itu? Jadi perkumpulan itu adalah sebuah organisasi kan yang dibentuk oleh rata-rata dia sebagian besar mempunyai profesi yang sama, pekerjaan yang sama, kemudian memiliki tujuan atau kepentingan yang sama juga. Nah, di dalam perkumpulan ini harus berfokus pada kegiatan sosial, keagamaan atau kemanusiaan, dan tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit gitu. Jadi tidak boleh perkumpulan itu kemudian bertujuannya untuk mencari banyak keuntungan seperti semacam CV atau semacam PT dan sebagainya. Jadi harus bergerak di bidang itu. Nah, dengan adanya perkumpulan begitu yang berbadan hukum, maka akan mempunyai dasar hukum yang jelas gitu, dan akan mempunyai wadah yang mereka bisa mengembangkan bakat, mengembangkan kegiatan-kegiatannya untuk berkolaborasi dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Nah, kemudian ada yang bertanya selanjutnya, Pak, lah terus bedanya dengan yayasan apa Pak kalau perkumpulan semacam itu ya? Kan seperti yayasan juga sepertinya gitu. Nah, perbedaannya dengan yayasan, sebetulnya perkumpulan dengan yayasan itu kan sama-sama badan hukum, namun mempunyai perbedaan. Kalau perkumpulan itu lebih fokus pada kegiatan anggotanya begitu. Jadi lebih fokus pada anggotanya, kegiatan anggotanya tentang mungkin bertani ya, banyak kegiatan di pertanian, kegiatan di bidang olahraga lari misalnya begitu ya. Ya kegiatan-kegiatan lari misalnya menyelenggarakan usaha penggalangan dana dengan kegiatan lari dan sebagainya. Sedangkan kalau yayasan itu lebih berfokus pada pengelolaan aset untuk tujuan tertentu.
yayasan misalnya menggerakkan asetnya dikelola gitu ya, kemudian mendirikan sebuah panti jompo, mendirikan rumah tafiz, kemudian mendirikan sekolah-sekolah yang berbadan sosial dan sebagainya. Itu perbedaannya. Sedangkan tadi kalau perkumpulan kan pada kegiatan-kegiatannya, mungkin ada perkumpulan para nelayan, ikatan juga perkumpulan olahraga mungkin bulu tangkis dan sebagainya. Nah, salah satu keuntungan gitu ya didirikannya perkumpulan tadi, selain kalau sudah berbadan hukum begitu ya, kan dibuat dengan akta notaris dan kemudian akan terbit SK pengesahan dari Kementerian Hukum, maka akan menjadi badan hukum. Kemudian keuntungannya perkumpulan itu ya salah satu yang ringan gitu dibandingkan yayasan adalah bahwa perkumpulan itu tidak disyaratkan adanya modal atau kekayaan awal. Kalau yayasan kan ada minimal kekayaan awal itu 10 juta. Sedangkan perkumpulan tidak ada gitu. Jadi boleh 1 juta, 2 juta, 500.000 dan sebagainya. Tidak disyaratkan. Kemudian mengenai struktur organisasi begitu ya. Di perkumpulan itu hanya ada 3. Yang pertama adalah rapat umum anggota. Jadi kewenangan tertinggi atau kekuasaan tertinggi begitu di dalam perkumpulan adalah rapat umum anggota. Kemudian strukturnya ada, kemudian yang kedua adalah pengurus yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara. Ketua itu yang menjalankan perkumpulan begitu ya. Bendahara itu yang berkaitan dengan hal-hal keuangan. Kemudian sekretaris berkaitan dengan administrasi surat menyurat, dokumen dan sebagainya. Setelah itu masih ada juga satu struktur yaitu pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya perkumpulan, terutama yang dijalankan oleh pengurus. Jadi itu rekan-rekan semua, apabila Anda sebagai teman-teman yang punya hobi yang sama, punya profesi yang sama, pekerjaan yang sama, maka apabila Anda ingin berserikat gitu ya, berkumpul, mendirikan organisasi, maka bentuk yang pas adalah dengan mendirikan perkumpulan.